Daryono, pemilik usaha kopi dengan merek Kopi Yono Careuh 75, dengan berbekal keterampilan sebagai barista dan tuntutan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 selama 2 tahun berlalu, memanfaatkan keahliannya untuk mengolah kopi yang memiliki kualitas tak diragukan dan terus berinovasi menyajikan beberapa kemasan ringan dan praktis untuk memanjakan lidah para pelanggannya. Kita simak liputan eksklusif yang satu ini. Sensasi dan aroma kopi asli bagi para pecintanya menjadi buruan untuk dinikmati dalam berbagai kesempatan. Dan kali ini kita akan menyimak bagaimana sajian kopi rumahan yang dirintis dan dikembangkan oleh barista bernama Daryono. Ia memanjakan para penikmatnya dengan beberapa kemasan kopi yang diproduksinya, baik Arabica, Robusta maupun blend yang disajikan dengan gula semut. Ada kemasan 200 gram, ada pula kemasan cup yang lebih praktis 1 kali seduh. By the way nih, yuk kita intip bagaimana proses menghidangkan spesial Kopi Yono Careuh 75. Pertamanya sih kita emang dari ilmu, saya juga tahu ilmu perkopian. Saya juga sekolah di barista, juga jadi barista. Jadi sebenarnya usaha kopi ini bukan sampingan juga sih ya. Sebabnya kan waktu kita pandemi, nah ini kita berpikir gimana kita caranya biar kita menambah income. Nah kita berpikir, oh saya punya ilmu perkopian, kenapa nggak kita gunain? Nah gitu kan. Nah setelah itu kita cetuslah kita ide bahwa kita mau jualan kopi. Nah pertama kita jualan kopi nggak cuma berapa ton gitu, nggak berapa kilo. Kita pertama jualan cuma 1 kilo. 1 kilo, itu kita jual online sama teman-teman lah gitu ya. Biasa WA sana WA sini. Nah itu setelah itu teman-teman juga oke. Ya pada pesan, oh enak-enak, kopinya enak gitu kan. Nah setelah itu kita produksi lebih banyak lagi. Jadi bisa sebulan kita udah mencapai 100 kiloan lah gitu. Dengan cara kita titipkan di gerai-gerai, di tempat oleh-oleh, di restoran-restoran. Kita kerjasama dengan tempat oleh-oleh tersebut. Nah, keunggulannya apa di Kopi Yono ini sebenarnya? Keunggulannya adalah pertama dari aroma. Aroma dia lebih wangi daripada kopi yang lainnya. Nah, setelah aroma tercium lebih wangi. Yang kedua, keunggulannya ada cita rasanya. Cita rasanya lebih enak dibandingkan kopi yang lain. Lebih kalau buat kopi susu nah ini yang blend. Blend ini sebenarnya blend artinya itu dicampur. Campur apa sebenarnya? Dicampur dengan kopi Robusta sama kopi Arabica. Tapi perbandingannya cuma sedikit Arabicanya. Kalau kebanyakan Arabica, kopi tersebut akan terasa asam. Nah, ini kita blend cuma 75-25%. Jadi banyak yang Robustanya. Kalau banyak Robustanya, ini cocok buat diminum pahit juga bisa, dicampur pakai gula bisa, dicampur pakai susu bisa, susu kental manis maupun susu segar. Ini semua bisa masuk ke lidah masyarakat semuanya. Nah, kalau yang Arabica ini cenderung untuk diminum natural aja. Jadi tanpa campuran apa-apa. Nggak usah pakai gula, nggak pakai susu. Nah, ini rasanya akan keluar dari rasa kopinya, rasa buah-buah kopinya, dari citrunnya juga keluar. Jadi ada rasa asam-asamnya. Kalau kita tambah gula, dia akan timbul lebih asam lagi kalau pakai gula. Nah, disarankan untuk Arabica, minum kopi Arabica disarankan tanpa gula. Kenapa tanpa gula? Yang pertama, dia akan tambah asam. Nah, takutnya lebih asam, lambung kita nggak bisa nampung dengan rasa asam tersebut. Makanya kalau orang yang kebanyakan minum Arabica, ini kenapa kopi kok asam-asam gitu ya. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya kopi Arabica udah asam, ditambah gula lagi jadi tambah asam lagi gitu. Nah, kuncinya biar aman ke lambung, jangan pakai gula kalau yang Arabica. Nah, ini kita ada juga varian kita ada lagi yang ini
ini adalah kopi gula aren. Nah, kopi gula aren ini adalah kopi yang juga sehat karena gulanya gula sehat, gula aren, dia aman di lambung. Jadi kopi yang dicampur pakai gula aren, dia aman di lambung, dia tidak akan menimbulkan asam. Nah, disarankan minum kopi kalau memang dia nggak kuat pakai yang rasa pahit atau asam. Nah, disarankan pakai gula aren. Nah, itu aman di lambung kalau yang itu. Nah, sebelum proses-proses semua jadi kemasan begini, nah ini aslinya ini biji yang udah di roasting. Nah, ini biji yang dari pohon dipetik, diambil buahnya, dijemur kering, nah baru digiling, dikupas kulitnya, kulit luarnya, kulit arinya. Nah, setelah kering itu kita di roasting. Tingkat keroastingan juga beda-beda. Ini ada beberapa contoh, ini tingkat keroastingan ini. Ya, ini ada dark, ada medium. Nah, ini yang agak kuning-kuning ini Arabica. Ya, Arabica ini untuk menimbulkan rasa buahnya. Jadi ini kopi ini ada rasa buahnya juga, tapi tipis, enggak terlalu asam ya. Dan tapi kopinya juga terasa enak. Jadi beda dengan kopi-kopi yang lainnya. Kalau kopi lainnya bisa, kenapa dia lebih murah dibandingkan kopi yang asli? Sebab dia pertama, dia kopinya udah nyarinya yang standar di bawah gitu ya, kalau yang kemasan biasanya. Nah, itu bisa dicampur sama kayak jagung gitu. Nah, jagung tapi khusus yang buat kopi. Nah, kalau kenapa kopi kita gini bisa harganya lebih mahal dibandingkan dengan kopi yang lainnya? Nah, karena kopi ini kopi yang standarnya kita kopinya kopi bagus, yaitu dipetik merah. Kalau kopi tua ini akan bertahan lama kalau disimpan dalam keadaan kering sebelum di roasting. Berapa tahun dia nggak masalah. Kalau udah emang kopinya udah kering bener. Kalau belum kering dia akan jamur. Nah, kalau jamur otomatis kopinya akan terasa nggak enak. Dia akan pengu, akan ada bau-baunya gitu, rasanya udah nggak enak kalau emang kopi itu udah jamur. Kalau nggak kering dalam penjemurannya. Nah, selain ini kemasan ini kita ciptakan bagaimana masyarakat bisa masuk, bisa minum kopi yang sekali seduh. Nah, ini adalah kopi yang sekali seduh. Ini udah di make gula dengan ukuran ini 20 gram sekali seduh. Jadi ini praktis, kita tinggal buka aja kemasannya. Nah, ya, ini setelah ini, nah kita udah komplit dengan isinya. Ada kopinya, ada adukannya. Nah, kita tinggal digunting. Nah, tinggal kasih air panas, aduk-aduk beres, bisa dibawa kemana-mana, praktis. Nah, tinggal bisa dibawa kemana-mana ini, mau di bis, mau di kereta. Nah, ini kenapa diciptakan ini pertama, kalau kita camping bisa bawa kemana-mana ini, praktis tinggal bawa air panasnya aja. Kalau air panas kan biasanya kalau camping kita bawa kompor sendiri-sendiri kan. Nah, tinggal merebus airnya, kita bawa kopi udah aman masuk ke tas dengan praktis. Nah, kalau di kereta api, nah ini tujuan ini juga buat di produk ini buat di kereta api. Jadi kan kita kalau ke kereta api kan udah praktis sih, tinggal duduk bawa ini, tinggal duduk manis, bawa air panas udah tinggal buka seduh, udah beres tinggal minum. Masyarakat khususnya Cianjur, Jawa Barat maupun dimanapun berada, Sabang sampai Merauke boleh nyoba Kopi Yono. Kopi Yono ditanggung, nikmat, ketagihan sekali nyeduh, kepengen nyeduh lagi. Kepengen ngubungin kontak saya juga boleh, 083, bisa saya baca ya, saya lupa saya juga, 0838 7250 1587. Di IG juga ada, IG saya Greenhouse Cafe. Nah, IG saya bisa dilihat di IG saya. Wah, sampai ada tutorial menghilangkan rasa pahit segala. Penasaran? Yuk merapat ke Mas Yono Kopi Care 75.
Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.